Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fata Fauzan, teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan kepada skill 3 yang berkaitan dengan be careful of a positive. Ya, maka ada kalimat atau ada kata yang sangat unik sekali yaitu a positive. Nah, jadi a positive itu merupakan sebuah kata benda juga, teman-teman, yang biasanya di dalam kalimat to vowel dia ada sebelum ataupun sesudah kata benda utama, ya. Jadi dia bisa berada di tengah-tengah, ya, dan juga dia bisa di awal kalimat. Misalkan dalam segi penggunaan di patternnya itu, ya, satu, yang pertama adalah subjek terlebih dahulu, ya. Habis subjek ada tanda koma, a positive, koma, verb. Ya, ingat ya, kalau misalkan a positifnya ada di tengah, berarti ada koma sebelum a positive dan juga setelah a positive. Ya, jadi subjek, koma, a positive, koma, verb. Yang kedua adalah a positive, ya. Yang kedua adalah a positive, kemudian koma, ada subjek, ya, atau sebut subjek, dia langsung verb. Ya, jadi komanya hanya ada satu ketika a positive itu berada di awal kalimat. Nah, ini adalah penggunaan yang sederhana supaya kita bisa mencari tahu nih mana yang a positive dan mana yang subjek. Nah, misalkan di dalam sebuah kalimat ini, Sally the best student in the class got an A on the exam. Sally di sini dia sebagai subjek, kemudian ada kata student. Nah, student ini dia disebut sebagai a positive. Karena kalimat awal dari the best student in the class, nah itu disebut sebagai a positive phrase, ya. Jadi sebenarnya ini hanya menjelaskan kepada Sally saja bahwa Sally itu murid yang paling pinter, ya, di kelas misalkan. Dan got ini adalah verb, ya, kata kerja. Setelahnya hanyalah objek. Nah, berarti di sini ada kata student. Nah, student itu adalah bentuk a positive yang mana dia menjelaskan lebih detail kepada Sally, gitu, bahwa Sally ini adalah orang yang paling pintar di kelas. Jadi hanya penjelasan secara detailnya saja kepada Sally. Walaupun misalkan dalam sebuah kalimat kita tidak membutuhkan a positive, misalkan Sally, ya, kita langsung saja misalkan Sally, ya, got an A on the exam. Nah, misalnya kita langsung nih, tanpa ada positif. Nah, ini juga benar. Soalnya dalam TOEFL yang harus kita pahami bersama adalah sebuah kalimat yang sederhana ataupun simple sentence, setidaknya dia membutuhkan satu subjek dan satu verb. Subjek utama di sini adalah Sally. Dan verbnya adalah kata got di sini, ya, get, got, gotten. Nah, jadi ini sudah benar ya. Nah, misalkan di contoh example 1 ada kata George. Ingat, sebelum George kita menemukan ada koma. Ada koma sebelum dan sesudah. Berarti kita pakai pattern yang pertama. Subject, koma, a positive, koma, verb. Berarti secara tidak langsung, ya, George ini dia disebut sebagai a positive. Is attending, nah dia disebut sebagai verb. Karena bentuknya sudah jelas, yaitu sudah ada to be, yaitu is, dan juga ada verb ing, yaitu attending. Berarti kita membutuhkan subjek saja. Right now, dia bukan sebagai subjek, ya, tapi dia sebagai bentuk dari adverb saja, ya, atau kata keterangan saja. Kemudian ada happily di sini. Happily di sini dia adverb saja. Kemudian ada kata because of the time, dia sebagai preposition, ya, atau object of preposition, berarti kurang tepat. Dan ada kata my friend, ya, my friend ini dia bisa sebagai subjek. Jadi jawabannya yang delta. My friend George is attending the lecture. Ya, jadi tanpa mengartikan bahwa my friend di sini adalah subjek utama, yang mana George di sini adalah bentuk dari a positive. Is attending the lecture. Nah, itu ada verb. Jadi kalimatnya sempurna. Walaupun misalkan kita tanpa positif, kita bisa juga. Ya, mungkin itu saja.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.